Teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali lagi di channel Zona Entry. Channel ini akan membahas tentang kripto dan saham dari sisi edukasi, analisis teknikal, dan struktur market, ya kan? Nah, di sini sesuai judul, ini gue lagi ngebahas saham. Kenapa bang nggak bahas kripto? Nanti dulu teman-teman, sabar, ya kan? Ini kita akan ngebahas saham. Ini aku nggak ngebahas tentang peraturan MSCI yang tadi. Ya, kita akan ngebahas hal lain mungkin nanti di next video setelah ini kita akan ngebahas kenapa IHSG hancur turun sekitar 8% ya. Ya sih, kita nggak akan ngebahas itu dulu. Kita ngebahas adalah cocokkah menabung saham di 2026 untuk masa pensiun dan juga saham apa aja sih yang dibeli. Nah, saham apa aja sih yang rekomendasi. Nah, kalau kita bicara tentang pensiun teman-teman, tujuannya itu adalah jangka panjang, bukan cepat kaya. Enggak, ini adalah untuk masa pensiun kalian ke depan teman-teman ya. Di mana itu mungkin kalau kalian masih berumur 20 kah atau umur berapa itu kan masih ada waktu lah ya buat menabung menabung saham teman ya. Nah, ini di sini saham apa sih yang menurut menurut aku pribadi yang cocok, ya kan? Apa aja sih? Nah, ini kita akan bahas dan ini sahamnya yang aku pribadi ini adalah saham-saham yang masuk akal teman ya. Yang masuk akal ya, enggak asal-asal pilih saham karena ini saham-saham yang cukup di big caps ya, dan juga rutin membagikan dividen yang sangat lumayan, menurutku pribadi sangat-sangat lumayan, itu bisa juga untuk masa pensiun kalian. Oke. Nah, di sini kita harus membandingkan dua teman ya. Kita akan ngebahas dua di sini, menabung saham tidak dengan trading. Ah, ya kan? Kalian harus bisa membedakan kalimat itu teman ya. Membedakan kalimat ini. Tidak boleh trading. Kita fokusnya ke jangka panjang, ya. Kita fokusnya untuk mengincar dividen, ya kan. Kita akan fokus satu, kualitas bisnis, ya kan. Bentar, satu, kita incar kualitas bisnis. Lalu keduanya kita lihat ketahanan jangka panjang, karena ini untuk masa pensiun kalian, teman ya. Lalu untuk yang ketiga adalah waktu, kan. Untuk pensiun kita nggak butuh saham yang paling kenceng teman, tapi saham yang bisa bertahan. Saham apa aja yang bisa bertahan? Nah, di sini aku mau ngebahas ada beberapa saham yang menurutku itu sangat-sangat cocok untuk kalian masa pensiun kalian, kan? Ada beberapa. Sebelum itu aku mau kasih tahu kalian kenapa sih saham masih relevan untuk masa pensiun. Satu, ya kan? Satu, inflasi. Ini akan pasti terjadi teman-teman, nggak. Kedua, deposito dan obligasi sering kalah dengan inflasi. Nah, tiga, saham saham itu sama seperti kepemilikan bisnis yang produktif. Menanggung saham itu bukan melawan risiko teman, tapi mengelola risiko jangka panjang. Jadi kita itu tidak asal memilih saham ya. Mungkin di sini aku akan beberapa contoh aja. Ada kurang lebih ya 3 atau 4 saham lah ya kita akan ngebahas, ya kan. Sama apa saja yang akan kita bahas hari ini, ada BBCA, ada BBRI, lalu ada BMRI ya, lalu ada Mandiri. BBNI atau Bank BNI. Kenapa aku merekomendasikan 4 saham ini untuk kalian di masa pensiun, ya kan? Satu, di BBCA ini teman, konsepnya adalah manajemen risiko kuat. Kita tahu apa namanya? BBCA adalah dengan valuasi saham bank ya terbesar ya untuk saat ini di Indonesia ya, Lalu konsistennya laba. Oke, tambah lagi konsisten laba yang terus naik
setiap tahun, ya kan? Setiap tahun. Kita akan ngebahas itu dulu. Oke, bahas sebentar setiap tahun ya. Cocok cocok untuk alah alah hilang dong. Bentar teman ya. Nah, nih, cocok enter aja kali ya, badannya nggak kebanyakan, nggak terlalu panjang. Nah, cocok sebagai penjaga portofolio. Portofolio. Nah, kan BBC itu bukan sekedar saham sensasional tapi saham yang bikin tidur lebih tenang, teman. Jadi kalian itu nggak bingung harus beli saham, nggak harus ngecek-ngecek terus, nggak harus, teman ya. Lalu untuk BBRI, di sini BBRI kenapa aku rekomendasikan adalah satu dia BUMN ya, tentunya yang dimana Bank BUMN itu mencerminkan ekonomi Indonesia, teman. Kalau ekonomi jangka panjang, mereka andaikan itu tumbuh, mereka akan ikut tumbuh, ya kan? Andaikan bank naik tinggi, ekonomi juga akan naik, kan? Andaikan bank ini, teman-teman, katakan bank BRI ini bangkrut atau bisa dibilang apa ya, kayak ya bangkrut lah ya, itu negara juga pasti akan bangkrut. Kenapa? Karena bank itu adalah sebagai benteng suatu negara, teman. Ketika negara tidak memiliki bank, itu sangat bahaya, yang dimana bisa saja terjadi inflasi lebih gede, tidak ada yang mengontrol uang negara atau cash flow gitu ya, atau uang yang beredar. Lalu untuk BMRI itu adalah skala besar dan korporasi, kan? Untuk BBNI transformasi dan potensi perbaikan. Nah, ini adalah cocok untuk core portofolio kan, teman ya. Kalau kamu mau pensiun, oke, katakanlah gini, kalian butuh pensiun katakanlah 5 miliar atau 2,5 miliar saja lah. Kita ambil 2,5 M. 5 M itu dari dividen bisa dapat kalau andaikan 10% ada, temen ya, atau enggak ya 8% deh. 8% itu kurang lebih berapa ya? Kita hitung dulu ya. Untuk 2,5 miliar tambah 8%, kurang lebih 200 juta, teman-teman ya. Ya kan, dapat dividen 8% aja lah. Dari 8% itu dapat 200 juta dalam waktu 1 tahun. Tahun ini 200 juta dibagi 12 berapa? Ketemunya sama dengan 16 juta per bulan. Tapi kalian harus pintar-pintar mengatur besarnya portofolio kalian. Contoh, ini kan ada 4 bank, ya kan, ada BBCA, BRI, BBNI. Kalian bisa, ya kan, bisa membagi portofolio kalian. Jadi jangan langsung dalam satu tempat, teman-teman. Kan? Jangan dalam satu tempat. Itu harus kalian bagi, ya. Seperti apa pembagiannya, Bang? Jadi gini. Oke, kita akan coba ini, kita singkirkan dulu, kita naikkan diri ke sini. Ya, bentar, kita butuh ruang besar. Nah, contoh di Bank BBRI, kita akan coba lagi ketik di sini. Kita kan BPCA, kita kasih kurang lebih 500 juta. 300 juta ya. BBRI, BPCA ya 100 juta, BBRI katakanlah 1 M. Lalu BMRI 200 juta. BBRI itu kurang lebih kita kasih 500 juta. BBNI kita kasih 200 juta. Ini sudah 2 miliar, ya kan? Tapi nanti kita akan tambah lagi untuk 200 juta, kita bagi nggak di sini, teman. Nanti ada portofolio yang buat seperti sebagai pelengkap lah. Nanti ada Adaro juga kalian bisa, atau UNTR kalian juga bisa, atau ITMI, TMG juga bisa, ya kan? Itu juga pembagian dividen yang sangat lumayan, teman-teman ya, untuk di bidang saham, terutama Adro ya, atau Adaro. Nah, di sini kita bagi
teman. Katakanlah, oh ya di sini tuh kita tuh belum dihitung dengan capital gain teman ya. Nah, ini katakanlah kalian punya uang nih, kalian kerja, nabung, tabung saham terus setiap bulan, terkumpullah 2,5 miliar, ya kan? Itu belum lagi dividen, belum lagi capital gain. Wah, ya kalian kan tahu teman. Itu kan udah nggak usah ngapa-ngapain ya. Nanti kita akan bahas berapa portofolio, berapa keuangan atau ya seperti apa namanya? Keuangan suatu bank ini bagus nggak untuk jangka panjang. Kita akan ngebahas nanti di video ini tetap sama ya, jadi mungkin agak panjang teman ya. Oke, lalu ini kenapa di BBCA? BBCA itu pembagian dividen kemarin itu kurang lebih kalau nggak salah katakanlah 5% teman ya. Ini akan bisa bagian portofolio seperti ini teman. Kenapa BBRI ini tinggi banget? Kenapa nggak di BBCA? Satu, BBRI ini adalah pokok sebagai benteng UMKM teman-teman. Kenapa? Karena namanya KUR kan, pinjaman. Karena kebanyakan bank-bank sekarang itu memberi bunga yang sangat kecil lah untuk KUR ya. Atau karena apa? Karena orang-orang di posok-posok desa ya, di posok-posok desa, di satu desa itu kebanyakan bank BRI teman, daripada BBCA, daripada BBMRI, daripada BRI atau Mandiri atau BNI, itu lebih banyak BRI. Ya mungkin kalau kalian punya desa mungkin lebih dekat itu dengan BRI ya. Makanya kenapa BRI kita gedein, alasannya karena BRI ini BUMN pertama, kedua fokus pada UMKM atau dari skala kecil ya kan, dan dari bawah, dari petani, pedagang, orang penam di BRI. Orang nggak akan tahu BBCA, nggak akan mungkin orang tahu BBCA, Mandiri, Bank BNI, tapi orang tetap akan pinjamnya ke Bank BRI. Itu kenapa BRI aku gedein ya. Anggap aja sih temen ya. Oke, kita akan ngebahas lagi tentang ini dividennya. Andai kan total dividen per total semua dari 2,5 itu 8%, adalah 200 juta per tahun. Jika dibagi ketemunya 16 juta sekian lah teman-teman ya. Untuk per bulan. Per bulan 16 juta dengan kondisi ekonomi yang mungkin akan terus tumbuh itu sangat lumayan teman-teman. Belum lagi nanti kan dapat capital gain, bisa saja dividen itu lebih dari 8%, mungkin 10% saja, ya kan? Apa 50 juta? Ya kalau kalian tinggalnya di desa mungkin cukup lah 16 juta, ya kan? Gak perlu terlalu foya-foya, ya kan? Karena kita tuh menikmati slow living teman ya, bukan hal-hal yang aneh. Oke, kita lanjut untuk mungkin kalau kalian Bang, aku nggak mau investasi Adro lah, maunya fokus di bank aja, dimatiin aja lah. Ini kan tembok atau benteng sebagai sebuah negara. Boleh, teman, boleh. Kalau bisa atur lagi. Oke, ini kan kita coba lagi di sini. Kita kasih ini 500 juta. 500. Ya kan? Ininya ini udah 2M. 2M ininya kasih 500 juga. Ya, sama. 2,5 miliar. Ya kan? Berdividen segini. 8%. Ya kan? Ya teman-teman. Karena kita melihat jangka panjang teman ya, jangan jangka pendek. Nggak bisa kalau jangka pendek. Nggak bisa jangka pendek teman-teman. Kalau beli besok langsung kaya, nggak bisa guys. Ya, kita mencari jangka panjang. Ya, semua tuh ada resikonya ya, teman. Oke, lalu kita sedikit ngebahas tentang keuangan BBCA. Oke, sini BBCA ya seperti tadi aku bilang, mereka bertumbuh setiap tahun ya. Sebelumnya di 2024 di kuartal 1 12,8 triliun ya, naik jadi 14. Lalu di kuartal kedua sempat naik lagi yang 14, akhirnya di 2025 naik 4,87. Di kuartal ketiga turun sedikit ya kan, turun lagi, tapi dengan dividen yield tidak membagikan 4,34 teman-teman. Kita lihat andaikan BBCA 500 juta saja ya. Kalau kita hitung 500 juta ya, ditambah dividen 4,34 teman-teman ya. Itu berapa? Tuh, dapat 21 juta kalian, guys. Ya. Yang modal 500 juta dapat 20 juta per tahun. Ya kan? Nanti belum lagi dari capital gain, lagi dari hal-hal yang lain. Ya kan? Ditambah sekarang BBCA juga lagi turun karena efek MSCI tadi ini ya, dari angkanya sampai
turun nih ya, udah sangat jauh banget BBCA turun hari ini, kurang lebih 8% ya atau hampir 9% BBCA, turun sangat-sangat jauh ya teman-teman. Nah inilah kenapa BBCA ini sangat cocok untuk kalian investasi apanya, ini teman ya, dividennya ya guys ya, katakanlah 500 juta ya, harga sekarang punya berapa sih? BBCA sekarang 7.025 ya, 7.025 kali 100 lembar 702.000, kita bagi coba 500 juta kita bagi 7.025 ya. Kita punya sebesar 711 lot, teman-teman. Ini adalah dividen interim, teman-teman. Nah, ini kan ada dua nih. Ya kan, anggap aja 300 lah, 300 ya. 300 7.100 dikali 100 lembar dikali 300 perak ya per lembarnya. Kan dapat 21,3 juta rupiah. Kita berkaca pada dividen 2024. Apakah naik atau tidak? Nggak tahu untuk di bulan Maret ke depan, teman ya. Itu kita beli jangan langsung, teman. Jangan langsung semua enggak. Kita kan beli secara DCA ya. Ingat, kita belinya secara DCA. Bentar. Beli secara DCA atau dollar cost averaging. Ya. Jangan all in. Nah, nih kalian harus tonton teman ya. Jangan pernah all in ya. Pesanku satu, jangan pernah all in, jangan. Kalau uang kan banyak, serah kalian teman ya. Beli secara DCA, kita beli pelan-pelan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke Bank BRI ya. Ke Bank BNI dulu. Di BNI ini juga sama, sempat ada penurunan, lalu dia naik ya. BNI mengalami penurunan sebesar 1,33% ya dari efek MSCI tadi. Nah, di sini BNI net income-nya 5 triliun namanya ya. Untuk laporan kuartal keempat masih belum dirilis oleh Bank BNI, nanti kita tunggu saja. Untuk dividen sendiri di sini makanya cukup gede guys ya, cukup besar. Tadi kita di BNI itu ada berapa? 500 juta sama. 500 juta dengan harga sekarang berapa nih? 4.000 ya, 4.400. Nanti kita 500 juta kita bagi 440, kurang lebih kita dapat 1.126 lot ya. Lot kita kalikan 100 per lembar, 100 nya 112.000 lembar dikali 374,06, dapat 42 juta teman-teman kalian ya kan. Ini dividennya ada 8%. Nih, 8% dia naik tiap tahun nih. Ya kan? Setiap tahun dia naiknya, setiap tahun untuk dividennya lumayan, teman. Kan dari 2020 dari 44 perak naik ke 146, naik lagi ke 392 sampai turun lalu naik kembali, teman-teman ya. Ini alasan kenapa BBNI sangat cocok untuk masa pensiun kalian. Lalu ketiga adalah BRI ya atau Bank BRI. Di sini Bank BRI sendiri pembagian dividen ingat pada tahun ini itu 9%, teman-teman ya. Untuk 2025 9% cuy. Ya kan? Sini BBRI kita lihat turun sekitar 6% dari yang tadi karena ada MSCI itu, teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat Bank BRI. Kalian punya uang selanjutnya kita kan bagikan 1 miliar ya. Ini BRI terus turun, teman ya. Kita bagi 1 miliar, kita bagi 3590. Oke. Temunya 2.785 lembar. Lot maksudnya kita kali 100 lembar, kita punya 278.511 lembar. Kita kalikan dividen yang tadi berapa? Di Bank BRI ini. Saya itu tahun 2024, teman-teman. Kita itu dari 2024. Oh iya, mau kasih tahu kalian, dividen ini tidak akan terus sama, teman-teman. Tergantung dari kinerja suatu banknya, teman-teman. Jadi nggak harus sama. Jadi kita tidak bisa menggunakan data lama untuk data ke depan tuh nggak bisa, teman-teman ya. Oke, di sini adalah 353,4 rupiah dikali 278.551 lembar saham. Ini kita mendapatkan 95 juta, teman-teman, ya kan? Dari Bank BRI ya. Kita hitung aja, kita hitung berapa ya? Tadi itu 42 itu udah berapa tuh? 42 harus ditambah lagi
121 tambah 2 63 tambah 95 berapa? 3 tambah 95 158 teman-teman ya, dari BNI nih. Oh ini kan mau ini sorry ini salah, kita ganti kerubuk ke Mandiri di FRI. Kita bisa nggak? Oke, nah kan coba start, nah kan ini untuk Bank BRI, sorry Mandiri maksudku, dia mengalami kenaikan ya dari kuartal kedua ke ketiga, lalu belum rilis di kuartal keempat, mari kita tunggu. Nah di sini BMRI membagikan dividen sebesar 2% teman-teman. 2% dari Mandiri sebesar 2%, tapi ini pertama kali Mandiri membagikan dividen interim sebesar 100 perak atau 100 perak per satu lembar ya, ingat bukan per tapi per satu lembar ya. Satu lot itu sama dengan 100 lembar, jadi tinggal kalikan aja 100 lembar kali 100 berapa aja, sekarang 10.000 ya atau berapa sih ya, surat teman ya. Nah, kan ini ya kan kita budget di angka 500 juta ya, per juta kita bagi lagi di 45.060.000 dapatnya 1096 lot. Kita akan kali 100, lalu kita akan kalikan, kita hitung pakai dividen sebelumnya yaitu kisaran 466,18. Aku ingatkan lagi ya, dividen ini akan terus berbeda, tidak akan terus sama ya. Semua tergantung dari kinerjanya suatu perusahaan teman-teman ya. Oke, dapat 466,18, jadi totalnya 51 juta. Pas tadi teman ya, pas 158 juta ya, 158 juta, totalnya dapatnya 209 juta. Dari 2 miliar saja kita bisa dapat dividen tuh hampir 10% teman-teman ya. Ini tadi aku hitung ini 2 miliar teman-teman, bukan 2,5, masih 2,2, masih 2 miliar. Tapi kalau kalian punya tanah waris atau apa yang kalian jual, nah mungkin kalian masuk ke saham, tapi jangan di all in ya teman-teman. Ingat, jangan all in, lakukan dollar cost averaging ya. Oke teman, resiko. Nah tadi kan juga memberi kalian yang enak-enak nih. Ada enak-enak banget. Nah ini adalah resiko teman ya. Kita akan kembali ke resiko ya. Ini enak-enak udah nih ya kan, kita akan kembali ke resiko. Resikonya apa ya? Resiko menabung saham. Atau resikonya adalah market bisa turun lama. 2, saham bisa sideways bertahun-tahun. 3, emosi adalah musuh terbesar. Kan? Ini adalah resiko teman ya, resiko 3 hal ini. Ya. Makanya kenapa aku bilang untuk jangka panjang jangan all in. Ya kan? Kalau kalian punya uang, ini aku punya uang 2 miliar, jangan semua di all in, jangan. Nanti kalau turun kalian bisa pusing. Tapi kalau kalian ngejar dividen ya tenang saja gitu loh. Tapi kalau kalian ingin capital gain itu sabar. Jangan semua. Contoh, ini BBCA turun nih, turun 5% ya kan. Katakanlah ini ya, BBCA turun nih 5%. 5% ya kan. Kalian beli lagi tuh. Beli berapa? 10 juta. Gitu aja, teman. Jangan terlalu nanti turun lagi nih 10%. Kalau jauh lagi, turun lagi nih 3%. Lagi aja 10 juta. Itu aja, jangan terlalu all in. Nggak boleh guys all in guys. Ya. Jadi ya kan nih, oke ini naik nih, biarin dulu naik, jangan di buy lagi. Tahan dulu. Buy, ya. Oke. Kita jelasin untung dan buntungnya ya. Untungnya adalah kalian bisa mendapatkan 200 juta atau bahkan 10%. Ini aja aku ambil 8 ini terlalu kecil teman. Kalau kita 8 ini terlalu kecil sebenarnya. 10% tuh bisa banget kalau kita ngejar dividen namanya.
dividen ya. Fokus pada kualitas. Hanya kenapa aku mengambil 4 saham ini. Utama nih. Saham yang utama ini. Kenapa utama ini? Ini adalah sebagai benteng ya. Adalah benteng, teman-teman. Benteng. Benteng kalau kalian ambil saham yang receh, kalian beli saham yang nggak jelas. Kalian katakanlah kayak apa saham Dada ya. Dada. Ada tuh orang tuh beli Dada tuh 1 miliar tuh. Rugi dia, coy. Ini berapa persen tuh ya? Ada kali 30-60%. Sehingga kalian dari 1 miliar jadi cuma sisa berapa? 400 juta, cuy. Turunnya 60%. Karena dia terus ARB yang saat ini harganya 50 perak. Makanya kenapa untuk pensiun ambillah 4 saham-saham perbankan. Kalau kamu ingin beli BTN silakan kan. Intinya aku merekomendasikan adalah bank-bank bukan bank aja, bank ini ya, 4 ini kita harus membangun 4 dulu teman-teman. Ketika 2M ini sudah masuk semua ke sini nih, ya kan? Nah, yang 500 juta ini terserah kalian mau apain. Bebas. Ya. Kalau kalian mau tambah portofolio di bank-bank biar lebih gede dividennya, silakan. Yang penting kita sudah membangun tembok ya, ini adalah tembok. Ini tembok ini akan runtuh ketika apa? Ketika negara kolaps, ketika negara bangkrut. Tembok ini akan runtuh, teman. Ya. Tembok ini akan runtuh. Selama bank tidak mengalami kolaps atau tidak mengalami kerugian, tembok ini akan tetap kuat. Apalagi kita tahu BBCA masuk MSCI, ini beberapa saham yang masuk MSCI, teman-teman. Ya. Apa itu MSCI nanti kita akan ngebahas di video yang berbeda saja. Karena juga kita akan ngebahas tentang apa namanya? Kenapa IHSG turun 8% karena pengumuman MSCI, teman-teman. Oke? Jadi, apakah menabung saham di rumah cocok untuk masa pensiun? Jawabannya bisa. Kalau tujuan kalian adalah jelas dan caranya benar. Saham seperti perbankan tentu bisa dipertimbangkan untuk menabung masa pensiun, bukan untuk cepat kaya ya. Ingat, bukan untuk cepat kaya. Bukan untuk cepat kaya. Tapi kita kan adalah menabung, teman-teman. Menabung nih. Nabung ya. Bukan untuk cepat kaya. Oke? Tapi untuk masa depan yang lebih tenang ya. Tambahkan lagi, tapi untuk masa depan yang lebih tenang. Ya. Ini adalah hal yang akan kalian lakukan di masa depan. Apakah aku akan investasi di saham dan juga kripto? Yes. Di saham aku akan lebih gedein. Kenapa? Karena aku nggak akan terus bekerja, teman-teman. Ada kalanya aku akan pensiun. Ya kan? Nah, kalau pensiun ini aku harus membangun 4 benteng ini dulu. Baru aku bisa pensiun dengan tenang. Maka 16 juta setahun, per bulan udah gede banget, teman. Ya. Gede banget, 16 juta per bulan. Ini belum lagi nanti capital gain, lebih gila lagi profitnya. Bisa saja 2M jadi 5M, 6M, bisa, teman. Ada yang nggak mungkin, teman, ya. Selama ekonomi Indo negara kita ternyata ini terus bertumbuh, ya. Ekonomi terus bertumbuh, terus baik, ya kan? Semuanya jadi bisa, ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini, agak kepanjangannya, sorry. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam dan goodbye. Bye-bye.